Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda semua diberi kesehatan dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa dalam pembelajaran tatap muka. Kali ini kita akan membahas tentang cara memproduksi teks cerita fantasi. Terlebih dahulu, marilah kita mengenal apa itu teks cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, yang imajinasi pengarang yang dituangkan ke dalam sebuah cerita, di mana imajinasi tersebut mengandung pesan dan maksud tertentu dari seorang penulis. Pertama, ciri-ciri teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki 6 ciri, yaitu 1. Keajaiban, di mana di dalam sebuah teks cerita fantasi ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua yaitu ide. Ide cerita berbentuk sederhana namun dapat menarik perhatian penonton ataupun pembaca. Yang ketiga yaitu latar. Latar cerita dalam sebuah teks cerita fantasi menggunakan berbagai latar, baik latar masa lampau ataupun masa kini maupun masa yang akan mendatang. Berikutnya yaitu tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita fantasi memiliki karakter yang unik, yaitu dalam cerita fantasi tokohnya memiliki kesaktian. Berikutnya yaitu bersifat. Teks cerita fantasi bersifat fisik. Maksudnya yaitu mengarah ke fisik. Yang terakhir yaitu bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Kedua, yaitu langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Pertama, seorang penulis harus merancang dan menetapkan topik teks cerita fantasi, di mana topik ini akan menggambarkan isi dari teks cerita fantasi itu nantinya. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan penulisan teks cerita fantasi. Penulis harus bisa menetapkan apa maksud dan tujuan dari penulisan cerita tersebut. Yang ketiga yaitu merumuskan tema teks cerita fantasi. Yang keempat yaitu menetapkan judul teks cerita fantasi. Yang kelima, menyusun kerangka teks cerita fantasi, yaitu seorang penulis setelah menentukan tema, judul, dan bagian-bagian mendasar lainnya, seorang penulis harus mampu membuat dan menyusun kerangka teks. Yang keenam,
Kemudian penulis mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks lengkap. Yang ketujuh yaitu setelah menjadi sebuah teks cerita, kemudian teks cerita tersebut direvisi untuk mengetahui bagian-bagian kesalahan dan kekurangan dari teks tersebut. Setelah Ananda memahami langkah-langkah menulis teks cerita fantasi, diharapkan Ananda dapat menulis teks cerita fantasi sendiri. Perhatikan berikut contoh teks cerita fantasi. Contoh teks cerita fantasi kali ini berjudul tentang kucing ajaib. Nah, silahkan Ananda pahami teks cerita fantasi berikut. Kemudian, Ibu harapkan Ananda sekalian dapat menulis teks cerita fantasi dengan baik dan benar.